Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu tidak seperti biasanya. Lapangan di tepi desa terlihat sangat ramai. Dari jauh, terlihat banyak pedagang-pedagang yang datang. Sementara itu, di tengah lapangan terdapat sebuah panggung, dan banyak sekali orang yang berkerumun di sekitar panggung. Mereka nampaknya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Abu Nawas yang sedang santai di sebuah warung pun kemudian bertanya kepada si pemilik warung. "Ada apa di lapangan itu? Nampaknya banyak sekali orang yang pergi ke sana," tanya Abu Nawas. "Oh, itu ada pertunjukan hewan. Sudah beberapa hari mereka menggelar pertunjukan di situ," jawab pemilik warung. "Sepertinya sangat menarik. Memang ada sesuatu yang luar biasa. Di sini kan sudah sering ada pertunjukan hewan seperti itu," kata Abu Nawas. "Kali ini berbeda. Ada seekor monyet yang pintar dan katanya merupakan hewan yang paling tampan sedunia. Coba saja kau lihat sendiri ke sana," tutur pemilik warung. Abu Nawas yang merasa tertarik kemudian segera membayar makanan yang telah dimakannya. Dia kemudian berjalan ke arah panggung. Terlihat di atas panggung banyak sekali binatang, mulai dari monyet, ayam, kelinci, gajah, harimau, dan bahkan ular. Sementara itu, terlihat ada burung yang sedang beratraksi. Burung tersebut terlihat mengikuti instruksi dari pawangnya. Dia bisa menaiki sepeda, mendorong gerobak kecil, dan bahkan berhitung. Setelah pertunjukan burung, kemudian si pawang hewan pun berbicara dengan lantang. "Inilah hewan-hewan istimewa di dunia," kata pawang hewan sambil menunjukkan koleksi hewannya. "Lihatlah, ada gajah yang bisa bermain bola, ada harimau yang bisa melompat tinggi sekali, dan ada binatang tertampan di dunia, yaitu monyet," kata pawang hewan. "Setelah ini akan ada atraksi harimau." Di atas panggung, terlihat seekor harimau yang nampak jinak. Dia kemudian melompat ke sana kemari sesuai dengan perintah pawangnya. Orang-orang yang hadir pun bertepuk tangan dengan riuh melihat atraksi harimau tersebut. Pandangan mereka seolah tak mau lepas dari arah panggung. Kini tibalah giliran atraksi monyet yang dijuluki binatang tertampan di dunia tersebut. Abu Nawas yang semakin tertarik itu pun segera menonton di tepi panggung. Dia merasa penasaran, bagaimana bisa monyet dikatakan sebagai binatang yang tertampan di dunia. "Hei pawang, apa sebabnya monyet itu kau katakan sebagai binatang tertampan di dunia?" kata Abu Nawas. "Monyet ini adalah monyet yang istimewa. Dia bisa mengerti dan berbicara seperti kita manusia," kata pawang tersebut. "Lihatlah, saat kupanggil dengan sebutan si tampan, dia akan segera membusungkan dadanya dan segera berkeliling panggung." Benar saja, ketika pawang hewan tersebut memanggilnya si tampan, monyet tersebut langsung membusungkan dadanya dan berkeliling panggung. Terakhir, dia kemudian berjingkrak-jingkrak
seperti monyet pada umumnya. Monyet ini akan tertawa jika saja aku memberitahukan informasi yang salah atau memerintah kepada dia di luar batas kemampuannya, kata pawang hewan. Mana buktikan coba, kata Abu Nawas. Orang-orang yang menonton pun mulai riuh melihat atraksi monyet tersebut. Mereka ingin sekali membuktikan perkataan pawang hewan tersebut. Hai tampan, coba kau masuk ke dalam api, kata pawang hewan. Monyet itu pun diam dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti manusia. Penonton pun bertepuk tangan dengan riuhnya. Pawang hewan itu pun kemudian berkata, monyet ini telah aku latih sejak bayi. Setiap hari sambil memberi makan, kubisikan di telinganya bahwa hanya dialah binatang yang paling tampan dan tidak ada binatang seperti dia di dunia ini. Selain itu, sebenarnya monyet ini mempunyai perasaan yang halus. Dia pada dasarnya mudah menangis. Namun setelah dilatih, monyet ini hanya mau menuruti perintahku. Pawang hewan itu pun kemudian memberikan pengumuman. Wahai para penonton semua, karena besok adalah hari terakhir pertunjukan, maka aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua, kata pawang hewan. Sayembara seperti apa? Dan apa pula hadiahnya? Kata salah seorang penonton. Baiklah, siapa saja yang bisa membuat monyet ini tertawa dan kemudian menangis, akan kuberi hadiah 10 keping emas. Kalian boleh menggunakan benda apa saja, asal tidak membahayakan monyet itu, ucap pawang hewan. Karena hari sudah sore, sayembara itu dilaksanakan besok pagi. Kalian bisa memikirkan caranya terlebih dahulu di rumah, lanjut pawang hewan. Para penonton kemudian membubarkan diri. Malam harinya, sambil duduk di teras rumah, Abu Nawas memikirkan strategi yang akan dilakukan besok untuk memenangkan sayembara. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Teh hangat yang menemani Abu Nawas duduk sendirian pun telah habis. Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis, seolah telah menemukan strategi yang tepat untuk besok. Esok paginya, matahari bersinar dengan lembut. Geliat kehidupan pun mulai terasa hampir di seluruh negeri. Sementara itu, di lapangan desa tempat Abu Nawas tinggal, sudah terlihat kerumunan banyak orang. Para pedagang yang ingin meraup rezeki juga sudah berdatangan. Sementara itu, beberapa orang nampaknya masih mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memulai sayembara seperti yang dijanjikan sebelumnya. Silakan, bagi kalian semua yang mempunyai cara untuk membuat si tampan ini tertawa dan juga menangis, naiklah ke atas panggung, kata pawang hewan. Setelah beberapa saat, ternyata hanya ada 2 orang peserta yang menaiki panggung. Abu Nawas yang sedari tadi sudah berdiri di pinggir panggung pun segera naik. Masih adakah yang mau ikut sayembara? Kata pawang hewan. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya, ternyata tidak ada peserta tambahan. Sayembara pun segera dimulai. Peserta pertama
kemudian duduk di dekat monyet tersebut. Dia mulai bercerita dengan berbagai hal yang lucu. Para penonton di bawah panggung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu tersebut. Namun anehnya, monyet tampan tersebut hanya diam tanpa ekspresi, seolah tidak mendengar apapun. Hingga akhirnya peserta pertama pun menyerah dan dinyatakan gagal, membuat monyet tertawa. Giliran peserta kedua. Seperti peserta pertama, peserta kedua pun tidak membawa apa-apa dan mulai duduk di hadapan monyet. Dia kemudian mencoba menggelitiki perut monyet tersebut seperti sedang menggelitiki orang. Namun, monyet tersebut tidak merasa geli dan tetap diam saja. Peserta kedua pun kemudian mencoba menggelitiki kaki si monyet dengan harapan si monyet akan merasa geli dan bisa tertawa. Namun lagi-lagi si monyet hanya diam tanpa ekspresi. Peserta kedua pun akhirnya dinyatakan gagal. Semua orang yang melihat terlihat terdiam. Mereka semua hanyut dalam suasana sayembara tersebut. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas maju, pawang hewan pun berkata kepadanya, "Kau lihat, tidak ada yang bisa membuat monyet itu tertawa dan menangis selain aku." Abu Nawas tampak santai mendengar pernyataan pawang hewan tersebut. Dia kemudian berjalan pelan-pelan dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga monyet tersebut. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, monyet itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Keheningan pun pecah. Semua penonton ikut tertawa terbahak-bahak melihat monyet tersebut tertawa. Sementara itu, sang pawang hewan merasa takjub dan keheranan. Dia pun sangat penasaran dengan perkataan Abu Nawas kepada monyet tersebut. "Apa yang kau bisikan kepada monyet itu?" tanya pawang hewan. "Aku hanya berkata bahwa ada binatang lain yang lebih tampan daripada dirinya," jawab Abu Nawas. Sayembara pertama telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Kini, setelah monyet tersebut berhenti tertawa, sayembara kedua pun dimulai. Sang pawang hewan yang merasa telah melatih monyetnya dengan sangat baik, merasa optimis bahwa monyetnya tidak akan menangis dan dia akan memenangkan sayembara tersebut. Abu Nawas pun segera mengambil sebuah barang yang berbentuk kotak persegi panjang yang ditutupi oleh kain hitam. Pawang hewan pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Barang apa yang kau bawa? Itu tidak akan melukai monyet, kan?" "Tenang saja, barang ini tidak berbahaya. Lagi pula, aku tidak akan memukul monyet itu," jawab Abu Nawas. Para penonton pun merasa sangat penasaran dengan barang yang dibawa oleh Abu Nawas. Banyak di antara mereka yang menduga-duga bahwa Abu Nawas akan memukul monyet tersebut agar menangis. Abu Nawas kemudian membawa barang tersebut ke hadapan monyet. Barang itu tingginya sama dengan badan monyet. Abu Nawas kemudian menyuruh monyet tersebut memegangi barang tersebut. Dan kemudian Abu Nawas segera membuka penutupnya. Setelah kain penutup dibuka, barang tersebut ternyata sebuah cermin. Monyet tersebut tampak tertegun.
Dia seolah melihat ada binatang yang mirip dengan dirinya. Monyet tersebut dengan sangat serius memperhatikan binatang tersebut yang ada di dalam cermin, seolah-olah sedang menatapnya. Monyet itu pun kemudian menitikkan air mata dan mulai menangis sesenggukan. Dia melihat bahwa ternyata ada hewan lain yang setampan dirinya dan kini sedang memandanginya. Penonton pun kemudian bertepuk tangan melihat kecerdikan Abu Nawas. Pawang hewan yang sedari tadi merasa penasaran, pada akhirnya juga mengakui kehebatan Abu Nawas. Dia pun segera memberikan hadiah kepada Abu Nawas seperti yang telah dijanjikannya. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk?" "Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku ini. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, mohon maaf, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang yang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Baiklah, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas tersebut, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem dan mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu, senyumnya terkembang. Nampaknya Abu Nawas telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas pun pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatu dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumah. 1 jam kemudian, Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka sangat kaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk.
Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istri Abu Nawas dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita, jika sore itu 3 nelayan di pantai melihat seorang pria sedang berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka kemudian tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tetapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama berselang, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Abu Nawas pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid tampak sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Raja terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal, Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan tersebut. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut.
Jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda keheranan. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang sangat besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu juga, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas.
apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" Tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai, menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" Tanya si murid lagi. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. "Doa itu begini, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh baginda raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan
dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu.
Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdasannya itulah, Abu Nawas selalu mendapat jawaban dengan mudah. Abu Nawas memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas tersebut bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita. Seminggu yang lalu, Baginda Raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara. Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 12 tahun tinggal menjalani hukuman 6 tahun saja. Kemudian jika seorang tahanan dihukum 30 tahun, maka hanya mendapat 15 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. Jadi masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal nantinya, artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal, karena tak ada yang tahu berapa lagi umur seseorang, kata Daras. Berat juga masalahnya ya. Tapi beri saya waktu 10 menit saja. Saya menghabiskan makanan ini dulu, kemudian saya akan berpikir dengan serius, ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas nampak ceria. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan solusi masalah tersebut. Kalau menurut saya, begini saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika tersebut. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan. Jelas Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri.
Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini, jangan mendekat, dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. "Hei pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. "Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya," kata Abu Nawas. "Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya.
kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. Maafkan aku, isak pemuda tersebut. Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada yang maha pemberi ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu,
akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan
ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.